Shalom. Shalom, Agnes. Ada sukacita. Tunggu ya, beberapa orang masuk. Sudah berapa hari di rumah terus ya. Saya juga sudah tidak ke salon, saudara ya. Udah rambut sepertinya sudah lecek semua, tapi hati sukacita ya. Shalom Wilda, Shalom Henry, Ailing ya. Tunggu beberapa orang, ada Romi ya. Sambil nunggu, saya mau kesaksian, ada kesaksian dikit ya, sambil nge-review hasil khotbah. Saudara semua sudah berlomba-lomba hari ini ya, berlomba-lomba mempersiapkan diri jadi mempelainya Kristus ya. Ada Silvi, Miling ya. Kita semua hari ini berlomba-lomba, nggak usah berlomba kapan masalah selesai ya. Oli, kita percaya bahwa ketika kita mempersiapkan diri jadi mempelai Kristus, kita itu tidak takut menghadapi apapun karena kita sudah siap ya. 2 hari yang lalu ada seorang ibu telepon sama saya. Saya tahu masalah dia dari awal. Shalom Ita, Vivi ya, shalom semuanya ya. Ketika dia telepon dan dia nangis-nangis, saudara. Jadi gini, ceritanya dari awal. Dia punya suami, suaminya itu kurang menghormati dia, kasar ya. Singkat cerita, ketika suaminya punya hutang ya, di situ ketika suaminya punya hutang dan dia merasa bahwa hari itu dia tanya sama saya, Bu Eli gimana dengan hutang-hutang yang hari itu harus saya bayar, apakah saya harus melunasi hutangnya, membantu dia karena suaminya minta tolong untuk melunasi hutangnya, kalau enggak dia akan dimasukin penjara. Dan hari itu saya cuma bilang, kalau memang kamu digerakkan Tuhan dan kamu dan suami bukan lagi 2, ndak usah lihat bagaimana dia memperlakukan kamu sejahat apapun. Yang penting hari ini berikan yang terbaik, karena taburan kasihmu itu ndak akan pernah sia-sia. Singkat cerita, ketika dia ikuti aturan saya, anjuran dia bayar hutangnya, dan ketika dia bayar hutangnya ya, hari itu dia bilang, ya sudah Bu Eli saya bayar. Singkat cerita saya tidak pernah tahu ceritanya ya. Dan beberapa saat kemudian dia telepon kemarin lusa. Dia bilang gini, Bu Eli saya ngalami lagi masalah yang berat. Saya tanya, masalah apa? Saya bilang, Bu Eli tahu bahwa suami saya yang sudah saya bantu hari itu ya, saya bayar hutangnya. Hari ini dia sakitin saya yang kedua kali dan dia berselingkuh dengan seorang janda. Itu buat dia kecewa. Dia berkata, Bu Eli, kenapa Tuhan itu kok izinkan saya melewati satu masalah selesai? Saya pikir ketika suaminya dibayar hutangnya, dia selesai. Ya, dia pikir oh selesai, dia pikir sudah pemulihan, Tuhan akan kembalikan semuanya. Tapi ternyata hari ini ketika dia bayarin hutangnya, suaminya mulai bekerja dan diberkati Tuhan. Ketika diberkati hari ini suaminya jatuh selingkuh dengan seorang janda, punya anak 1. Dan dia berkata sampai anaknya sendiri tidak diperhatikan, malah justru memperhatikan anaknya orang. Itu buat dia terpukul. Dan dia berkata gini, Bu Eli, apa yang saya mesti lakukan hari ini? Apakah saya tetap bertahan? Sementara kenapa Tuhan izinkan saya lewati masalah 1, balik lagi ada masalah berikutnya. Dan di situ saya cuma bilang gini, persiapkan apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Kalau saya bilang ikuti live yang kapan lalu, saudara sudah dengar bahwa hari ini untuk menjadi mempelai, Tuhan itu bukan bilang sama buat setiap saudara dan saya, perhatikan pakaianmu, bukan perhatikan masalahmu. Mau hari ini ada didikan Tuhan lagi, masalah suami selesai, ada lagi masalah keuangan, ada lagi masalah suami selingkuh, tetap Tuhan bilang perhatikan pakaianmu, berjalan maju dengan berpegang kebenaran. Apakah hari ini ketika suamimu menyakiti hidupmu, kamu mau bales, kamu mau lari, kamu mau cerai, dan kamu rasanya sudah tidak mau karena kamu merasa bahwa kebaikanmu hari ini dibalas dengan kejahatan suamimu. Kalau ceritanya seperti itu berarti engkau memperhatikan
harga dirimu, memperhatikan masalahmu, engkau tidak berjalan maju dengan membawa kebenaran, tapi berjalannya mundur. Nanti akhirnya yang tidak dapat apa-apa, sudah 2/3 perjalanan hidupmu sudah diawali dengan roh dan berjalan dengan kebenaran. Tapi ada proses ini lagi, kamu pengen menyerah. Kenapa? Sakit hati Bu Eli, tidak terima. Sudah ditolong, tidak tahu diri, ketika enak justru hari ini selingkuh. Itu bikin pukulan. Tapi satu hal saya ingatkan buat ibu ini, saya bilang gini, ingat ya, hari ini kamu dibawa Tuhan ke next level. Ujian pemurnian memang tidak gampang. Mungkin Tuhan tahu hari ini engkau mampu dan Tuhan kasih kepercayaan yang lebih. Saya cuma kasih gambaran ketika Tuhan juga kasih gambaran buat hidup saya. Ketika saya mengalami proses di mana keadaan tidak bertambah baik, padahal saya sudah merasa bahwa saya sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan, saya sudah bisu tuli, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah mengampuni, mengasihi, tapi keadaan justru bertambah parah. Yang Tuhan ingatkan buat hidup saya dulu juga seperti itu. Saya lihat gini, kok Tuhan, orang lain kok selesainya cepat, saya kok dibawa Tuhan terus. Kayaknya habis lihat kebaikan, tiba-tiba keadaan tambah buruk lagi. Tapi dari situ, Shalom Awi dari Medan, ya. Tapi dari situ saudara tahu Tuhan bilang gini, setiap orang pun aku percayai ladang yang tidak sama. Misal ada ladang yang dipercayakan Tuhan cuma 1000 meter. Tapi buat saya, Tuhan kasih ladang yang lebarnya, luasnya 8000 meter. Otomatis hari itu kepercayaan Tuhan buat saya lebih banyak. Saya dipaksa Tuhan untuk menabur benih kebenaran itu lebih panjang. Kenapa? Karena ladangnya lebih besar. Dan Tuhan bilang, kalau engkau sudah lulus menanami semua benih-benih kebenaran itu di ladangmu, percayalah, orang yang cuma dipercaya 1000 meter sama yang 8000 meter, hasilnya jelas beda. Hari ini buat saudara dan saya yang ngalami titik di mana saudara mulai berpikir, Tuhan, kenapa? Sudah jadi orang benar, sudah taat, tapi masalah itu bertambah rumit. Bertambah pusing 7 keliling. Satu hal yang Tuhan ingatkan hari ini buat saudara dan saya, perhatikan jubah, perhatikan pakaian kekudusanmu, berjalan maju, karena orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Tapi bertahannya jangan mundur. Kalau saudara hari ini mau bertahan, berjalan maju, tetap pegang kebenaran. Buat saudara dan saya hari ini ya, kita semua tidak pernah tahu masalah yang akan dihadapi di hari esok. Kita semua tidak tahu. Seperti halnya ketika Tuhan mengizinkan satu proses. Apakah saya tidak berdoa? Apakah saya tidak berpuasa? Apakah tidak berteriak-teriak? Hari ini saya terlalu percaya bahwa Tuhan sudah mendengar banyak jeritan umat pilihannya, umat kesayangannya yang sudah berteriak-teriak, Tuhan tolong, lalukan semua virus ini, lalukan semuanya supaya resesi ekonomi dan sebagainya segera berakhir. Tapi hari ini saya sendiri saudara, ketika sebelum kebangkitan, saya ngomong sama beberapa pengerja saya terlalu yakin bahwa kebangkitan Tuhan, corona pasti selesai. Itu iman saya. Kita berdoa sungguh-sungguh, seberapa banyak buat saudara dan saya yang hari-hari itu, hari-hari ini juga meletakkan kepercayaan Tuhan. Aku percaya ini cepat berlalu. Umat pilihan, umat kesayangan Tuhan sedang semuanya berdoa, berteriak-teriak untuk semuanya ini cepat berlalu. Tapi yang menjadi pertanyaan, sampai hari ini semuanya belum berlalu. Apakah Tuhan tidak memperdulikan hidup anak-anaknya? Justru ketika saya dalam hidup saya hari itu, ketika saya mengalami proses, saya sudah berdoa, saya teriak-teriak, saya bilang Tuhan tolong. Tapi Tuhan cuma berkata, ingat bahwa hidupmu bukan tentang engkau, tapi hidup itu tentang aku. Tuhan berkata, aku yang punya skenario kehidupan sebagai sutradara atas kehidupanmu. Kalau aku sutradara, engkau jadi pemain. Aku cuma minta engkau jadi pemain yang baik, apapun jalan ceritanya, engkau tidak perlu protes.
Artinya Tuhan bilang ini, targetku, kehendakku, rencanaku yang harus terjadi. Dan hari itu ketika saya sudah berteriak, sekalipun saya sudah mengangkat tangan, saya sudah berpuasa, hari itu tidak terjadi perubahan, bahkan keadaan bertambah parah. Tuhan tetap ingatkan buat saya, Eli, tetap jalani sebagai pemain yang baik. Aku mau responmu benar, aku mau imanmu ndak naik turun, karena aku sedang menguji respon iman dan hatimu sebagai orang benar. Dan ketika itu saya mulai menjalankan hidup saya, Tuhan cuma bilang gini, kamu jadi pemain yang baik. Aku cuma mau lihat responmu. Masalahmu, apapun jalan ceritamu, aku sudah punya kedaulatan. Apa yang akan terjadi pada akhirnya, perjalanan hidupmu tidak akan pernah hancur, tapi perjalanan hidupmu akan bertemu kemuliaanku, akan melihat kemenanganku, engkau akan menikmati banyak janji-janjiku. Dan hari itu ketika saya melihat Tuhan, orang sekitar saya kelihatannya masalahnya selesai, saya yang konselingi selesai. Tahu Tuhan baik, Tuhan bilang gini, aku sedang membawa engkau seperti anak papanah. Aku tarik engkau mundur. Setelah itu, setelah aku tarik mundur, aku akan lepaskan engkau akan maju melesat melebihi orang-orang yang engkau pulihkan. Wow. Dan ketika saya mendapat remah itu, saya berkata, Tuhan, berarti engkau mempercayai hidupku lebih dari yang lain. Dan ketika saya ditarik mundur, bukan perkara yang mudah, saudara, sakit. Ada satu penderitaan, ada satu rasa sakit yang membuat saya kadang-kadang kepingin menyerah. Tapi Tuhan berkata, bertahan, hidup tentang aku. Dan di situ saudara, hari ini yuk kita belajar sama-sama. Buat saya ketika ada proses, Tuhan cuma ingatkan gini, Eli, siap. Ada satu tekanan lagi yang akan membuat engkau memasuki next level. Tuhan selalu kasih saya aba-aba dengan firman. Jadi sebelum keadaan buruk terjadi, Tuhan itu selalu kasih saya firman dulu. Buat saya kekuatan. Ya, banyak firman yang dikasih Tuhan. Salah satunya adalah firman yang membuat saya kuat adalah seperti ini. Ketika engkau diam, aku bekerja. Ketika engkau bekerja, aku diam. Tuhan paksa hidup saya menjalani proses dengan rema, bisu, tuli, segala sesuatu diserahkan sama Tuhan. Dan di situ saya mulai belajar untuk diam, tenang, percaya. Karena ketika saya makin tenang, saya makin percaya. Di situ standar orang benar atas hidup saya sedang terjadi. Yuk kita buka bagaimana hidup tentang Tuhan. Ya, singkat cerita ketika orang yang konseling sama saya bilang tetap layani suamimu dengan baik. Suamimu hari ini selingkuh, tetap tabur kebenaran. Jangan sampai engkau maju tidak membawa benih. Pastikan sampai akhir menutup mata seperti seorang Paulus. Selesaikan pertandinganmu dengan baik sampai di garis akhir. Tetap memelihara iman, mengawali dengan roh, mengakhiri dengan roh. Jangan sampai mengawali dengan roh hanya karena masalahmu diperberat, karena tujuannya kemurnian iman sedang jalan, tapi engkau justru mundur. Itu yang membuat kerugian, engkau tidak dapat sesuatu. Dan hari itu ketika kemarin saya jelaskan firman dan dia berkata, ya Bu Eli, saya siap melanjutkan pertandingan hidup. Saya akan berjalan, apa yang jadi skenario Tuhan akan saya jalankan. Dan di situ saya merasa, Tuhan terima kasih kalau satu jiwa bisa tidak menyerah, seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Amin. Baca Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Ini hidup tentang Tuhan, ya. Kita semua hanya hari ini sebagai pemain. Kita tidak tahu saudara apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Kita tidak pernah tahu. Saya sendiri kalau dengar dari apa yang diomongkan nubuatan-nubuatan hamba Tuhan, ini masih awal, masa sukar yang masih awal. Saudara bayangkan betapa ngerinya kalau kita memikirkan bahwa apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, masa yang makin sukar, makin sukar, makin sukar. Suka tidak suka, saudara tidak bisa merubah keputusan Tuhan. Ini harus terjadi.
apapun yang harus terjadi, yang penting hari ini saudara dan saya tetap punya kekuatan. Posisi saudara dan saya pastikan sedang menyambut kedatangan sang mempelai. Jangan perhatikan masa sukarnya, jangan perhatikan tekanan, pencobaan, masalah yang terjadi, tapi perhatikan bahwa kekudusan respon saudara dan berjalan maju dengan berpegang pada kebenaran. Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. 3 hal hidup tentang Tuhan kalau saudara baca di Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Apapun yang kita berbuat, yang pertama ya, apapun yang kita perbuat segenap hati buat Tuhan. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan hari ini bertahan, diinjak-injak Bu Eli, dihina, toko sepi, toko hari ini tidak tahu bagaimana caranya, hutang makin bunganya bertambah-tambah. Hari ini bertahan bukan perkara sia-sia karena saudara dan saya sedang melakukan sesuatu buat Tuhan. Amin. Bukan untuk manusia. Yang kedua, bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Upah ya, sutradaranya Yesus, kita jadi pemain saudara. Dulu saya selalu protes. Kenapa saya tidak happy ending Tuhan? Dari tersanjung 1 dilanjutkan tersanjung 2. Sudah selesai masih lanjut ya. Saya bilang kapan saya lihat Tuhan selesai. Tuhan cuma ingatkan ya, jadi pemain. Kalau di dunia dikasih proposal ya 100 seri sama yang mainnya cuma 10 seri selesai, pilih yang mana? Ya pilih yang 100 seri. Kenapa? Karena mikirnya uang, mikirnya upah. Tapi kalau jalani prosesnya Tuhan, dikasih 100 sama 10, saudara hari ini teriak-teriak. Tuhan, lamanya Tuhan tidak kuat. Padahal Tuhan bilang gini, upahnya sutradara dunia sama sutradara surga, uangnya sutradara surga itu jelas lebih luar biasa, tidak terbatas. Kasih upah buat saudara itu jauh lebih luar biasa. Ketika Tuhan tegur, ingatkan buat hidup saya bilang gini, berarti saya bersyukur dong, berarti saya jadi pemain yang baik. Kenapa Tuhan pilih terus? Karena Tuhan bilang gini, ya karena rating view yang lihat proses hidupmu begitu banyak, dan itu yang membuat aku disenangkan. Yang penting Tuhan bilang buat hidup saya, kamu jangan mempermalukan sutradara. Jadi pemain yang baik aja. Upahnya setiap kali kamu berhasil menyelesaikan episode demi episode, seri demi seri, aku tidak akan pernah berhutang. Upahnya aku pasti berikan. Amin saudara. Dan yang ketiga adalah bahwa Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Ya, kalau saudara lihat ayat ke-25 ya, barang siapa berbuat kesalahan ia akan menanggung kesalahannya karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara dan saya hari ini jangan sering membandingkan hidupmu dengan orang fasik. Kok orang enak ya Tuhan, hidupnya nyaman-nyaman, sementara aku yang melayani Tuhan, yang taat, hidupnya seperti ini. Saudara lihat ketika saya merenung dari kitab Ayub ya, saudara nanti catat aja, saudara baca. Saya waktu baca kitab Ayub, hari itu saya tidak pernah lagi mau protes tentang bagaimana hidup saya diproses, sementara orang yang jahat
hidupnya terlihat nyaman. Ayub 21 ayat 7 sampai 9. Ini ayat yang jadi perbandingan. Kalau saudara mau bandingkan hidup saudara dengan orang dunia, baca ayat ini, saudara tidak akan pernah lagi membandingkan hidupmu dengan orang dunia. Mengapa? Ya, lihat ya Ayub. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, ya, kelihatannya wow, keturunan dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tidak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka, ya. Lihat saudara, orang fasik di awal hidupnya semuanya baik-baik, semuanya nyaman, kayaknya tidak terima hukuman. Sementara saudara dan saya sepertinya jalani proses, ya. Ketika saya jalani proses, di proses next level, orang itu sampai ngomongin buat saya sudah tidak pusing dengan perkataan orang-orang bilang gini, Bu Eli itu pasti ada dosanya. Kenapa dia tidak diselesaikan Tuhan? Pasti ada kesalahannya, pasti ada kesalahan, ada dosa. Dan sempat itu terekam dalam pikiran saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau memang saya ada salah, tegur saya tidak apa-apa, saya ini kurang apa, saya siap Tuhan berubah. Yang penting jalani proses, saya jangka waktu tidak apa-apa, saya jadi pemain, asal saya benar-benar jadi pemain yang baik. Jangan sampai panjangnya waktu hanya karena saya yang berbuat salah, sehingga saya tidak menikmati upah yang terbaik. Dan hari itu Tuhan berkata, apa yang kau lakukan hari ini adalah untuk mempertahankan kemuliaanku. Kau tidak perlu takut, tetap lanjutkan proses hidupmu. Karena nanti pada akhirnya engkau akan pulang dengan sorak-sorai dan kau akan terlihat bagaimana apa yang kau tabur selama ini tidak pernah sia-sia. Lihat ayat ke-19 20, ya. Bencana untuk dia, ini untuk orang fasik, disimpan Allah bagi anak-anaknya. Ayub 21 ayat 19 sampai 20. Sebaliknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Sebaliknya matanya sendiri melihat kebinasaannya, dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Saudara, ketika baca ayat 19-20, saya bilang gini, Tuhan, saya baru nyadar, saudara, betapa ngerinya orang yang terlihat orang fasik, orang berdosa, dikasih kenikmatan sama iblis untuk berbuat dosa. Oh, semuanya baik-baik, makin kuat, rumahnya makin besar, wah, orang makin menghormati dia. Sementara kita yang bertahan jadi orang benar, kelihatannya diinjak-injak, hidupnya rasanya disia-sia. Tapi ketika saya baca ayat, saya tidak ngiri, Tuhan, tidak ngiri, justru ngeri, saudara, ngeri banget. Kalau saudara baca, bencana untuk kejahatannya hari ini dia tidak ngalami, itu disimpan bagi anak-anaknya. Betapa kalau saudara baca ini, saudara tidak akan pernah ngiri walaupun orang berdosa hidupnya nikmat. Orang yang menfitnah saudara, yang tipu uang saudara, hari ini hidupnya nikmat. Saudara lihat hidupnya, bahkan orang itu sendiri nanti diganjar Allah supaya sadar. Mata orang fasik akan melihat kebinasaannya, ia sendiri minum murka Tuhan. Buat saudara dan saya hari ini menjalani hidup tentang Tuhan, saudara tidak perlu lihat kanan kiri, dunia dan sebagainya. Hari ini percayalah, segala sesuatu yang saudara lakukan buat Tuhan sudah tersedia upah yang terbaik. Di mana dia tetap sebagai Tuhan, sebagai sang sutradara. Dia tidak pernah gagal menulis skenario jalan cerita hidup saudara dari awal hingga akhir. Apakah hidup saya dengan keadaan yang makin bertambah parah berarti Tuhan gagal sebagai sang sutradara untuk membuat satu skenario cerita? Enggak. Justru melalui proses yang berliku-liku, melalui proses yang tidak mudah, kemuliaan sang sutradara itu akan jauh lebih besar. Bayangkan kalau cuma cerita 2 tahun selesai happy ending. Saudara bayangkan kalau dibandingkan cerita yang sampai 11 tahun, ya, ceritanya begitu heboh, ya, dan saudara percaya
Kalau sudah selesai segala sesuatu, kemuliaan Tuhan, orang akan bilang gini, ini kalau bukan Tuhan, tidak pernah akan terjadi seperti ini. Mungkin kalau orang selesai 2 tahun, orang masih bilang gini, iya ini kan hasil usahanya si A, si B bisa selesai. Tapi kalau orang sudah berkata, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin masalahmu selesai. Itu berarti kemuliaan sepenuhnya akan kembali kepada Tuhan. Dan selalu cerita hidup saudara, itu selalu yang Tuhan mau. Kemuliaannya tidak dicuri sedikit pun oleh saudara dan saya. Tapi semua kemuliaan itu akan kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Hari ini kesabaran saudara, artinya saudara tidak pernah sia-sia. Yuk bagaimana hidup tentang Tuhan, apa yang kita perbuat ya. Apa yang kita perbuat untuk Tuhan, itu Roma 14 ya. Agak banyak buka firman ya saudara, karena firman ini saudara bisa simpen. Kalau saudara ngadepin next level keadaan saudara bertambah berat, ini dibuka lagi. Bagaimana pengalaman hidup bersama Tuhan, saudara harus mengenal Kristus. Roma 14 ayat 11 sampai 12. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikian firman Tuhan. 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Artinya firman ini berkata buat saudara dan saya, hidupmu itu untuk Tuhan, mati juga untuk Tuhan. Artinya dari lahir, hidup sampai mati, semua cerita hidupmu itu untuk Tuhan. Tuhan yang sudah buat skenarionya dari awal hingga akhir. Lepas masalahmu bertambah parah, lepas keadaan hidupmu tidak bertambah baik, segala sesuatu dari Tuhan untuk Tuhan. Kata-kata berikutnya itu yang membuat saya takjub dengan Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ketika saya baca firman ini, Tuhan bilang gini, kamu tahu siapa yang memiliki hidupmu? Ketika saya baca firman ini, Tuhan, aku pemilik hidupmu. Kalau aku izinkan engkau mengalami disakiti, orang yang jahat atas hidupmu, aku sang pemilik hidupmu, tidak akan pernah tinggal diam. Aku pemilik hidupmu, pemilik hidup saudara dan saya. Dia akan bertanggung jawab penuh atas segala yang terjadi. Karena hari ini saudara bertahan untuk Tuhan. Amin saudara. Sebagai sang pemilik kehidupan, itu yang berbeda dengan dunia. Ketika saudara hidup buat dunia, dunia tidak mau bertanggung jawab atas apa yang saudara hari ini alami. Tapi buat saudara dan saya, ketika Tuhan yang besar, Tuhan yang sudah bangkit dari kematiannya, dia berkata, aku pemilik hidupmu. Artinya Tuhan pasti bertanggung jawab sepenuhnya. Lepas hari ini engkau dibawa dalam pemurnian, lepas hari ini engkau gagal sebagai orang benar, engkau sudah menyakiti hidupnya berkali-kali. Hari ini ketika engkau datang sama Tuhan dan engkau berkata, Tuhan ampuni aku tahu aku gagal sebagai manusia untuk menyenangkan hatimu. Itu pun Tuhan berkata, aku tetap sang pemilik kehidupanmu, aku bertanggung jawab. Ketika hari ini engkau mulai hancur hati, kembali ke jalanku, aku yang akan menata hidupmu, aku yang akan memberkati hidupmu, aku yang akan memulihkan hidupmu sebagai sang pemilik kehidupanmu. Amin saudara. Hari ini gak perlu takut. Yakini kalau Tuhan sang pemilik kehidupan, seburuk apapun masalah hidupmu, percayalah, Dia akan bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup saudara dan saya, sampai saudara dan saya tiba di garis akhir masuk tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Amin. Ayat ke-11 sampai 12 ya, yang ke-14. Karena ada tertulis, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan. Pada akhir perjalanan hidup saudara dan saya ini, semua orang akan lutut di hadapanku. Semua orang akan
akan memuliakan Allah, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Hidup saudara dan saya hari ini lepas dari masalah, lepas dari resesi ekonomi apapun, Tuhan ingatkan pada akhirnya semua orang, siapapun, mau orang kaya, mau orang hebat, pada akhir perjalanan hidupnya dia akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Semua orang akan berkata bahwa engkau yang ditinggikan, engkau dimuliakan di atas masalah hidup. Segala-galanya adalah Tuhan di atas kenyataan hidup, bukan keuanganmu lagi. Tapi setiap saudara dan saya di akhir hidup saudara akan bertekuk lutut, dan saudara dan saya yang kedua memuliakan Allah, dan kita akan bertanggung jawab kepada Allah tentang dirinya sendiri. Bayangin tentang diri sendiri. Keselamatan itu tidak bisa nunut saudara. Hidup saudara dan saya masing-masing akan bertanggung jawab diri sendiri. Buat saya ketika saya jalani proses, Tuhan perpanjang proses hidup saya. Saya cuma bilang ini, Tuhan, tidak apa-apa, hidup saya engkau perpanjang proses. Saya tahu benih kebenaran saya ladangnya makin besar. Karena ketika saya berjalan maju dengan bercucuran air mata, ada penderitaan yang ditampung. Itu berarti saya tahu hari itu saya menanam benih kebenaran yang luar biasa. Dan saya tahu bahwa ketika saya menikmati upahnya, Tuhan pasti memberikan lebih dari apa yang saya tabur. Saya cuma berkata, tidak apa-apa Tuhan, proses hidup saya berlanjut. Yang saya tahu bahwa benih kebenaran saya tidak pernah berlalu sia-sia. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan, Tuhan memperhitungkan semuanya. Amin saudara. Yuk kita lihat bagaimana upahnya dari Tuhan. Yang pertama tadi saudara sudah ngerti ya, segala sesuatu dari Tuhan, hidup sampai mati untuk Tuhan, tidak usah takut. Karena saudara dan saya, Tuhan pemilik kehidupan pasti bertanggung jawab. Apapun yang terjadi hari ini, belajar untuk rela, untuk jalani. Semuanya pasti selesai dengan kemenangan. Tidak mungkin Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang memiliki kehidupan saudara dan saya, akan membawa hidup saudara hancur. Itu tidak ada kamusnya. Bahkan skenario Tuhan tidak pernah berakhir dengan tulisan set ending. Tidak pernah saudara. Selalu berakhir dengan tulisan happy ending. Amin. Jadi hidup saudara hari ini tenang saja ngalami sesuatu ya. Yesaya 44 ayat 2 sampai 3. Yesaya 44 ayat 2 sampai 3. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau ya. Siapa yang menjadikan saudara dan saya adalah Tuhan yang membentuk saudara dan saya sejak dari kandungan. Wah, spesial banget. Saudara ketika baca ayat ini, saya suka simpan ayat-ayat yang membuat saya kuat. Ketika saya lemah, saya bilang gini, Tuhan, engkau yang membentuk aku, engkau yang membentuk aku sejak dari kandungan. Dan ayatnya berkata gini, yang menolong engkau, janganlah takut, hai hambaku Yakub, hai Yesyurun yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Waktu saya baca ayat ini, itu jadi rema saudara, jadi pegangan buat hidup saya. Seperti Tuhan itu kasih saya peneguhan gini, sebagai Tuhan, hidup tentang Tuhan. Memang aku izinkan engkau mengalami keadaan di mana engkau mengalami kehausan. Engkau mengalami padang gurun yang begitu kering, dan engkau mengalami keadaan di mana rasanya engkau sudah tidak tahan lagi. Orang haus itu gimana saudara? Rasanya Tuhan cepet toh Tuhan, aku ini sudah kehausan. Aku ini sudah kepingin lihat pemulihan, sudah tidak tahan. Orang yang haus tuh gimana saudara? Rasanya kepingin ya, Tuhan cepet Tuhan, pulihkan. Saya pernah ngalami di titik itu, saya bilang Tuhan tolong pulihkan hidup saya Tuhan. Saya ini sudah taat loh Tuhan, saya sudah seperti ini, saya sudah tidak kuat mengalami titik
kekeringan, dehidrasi, saudara. Saudara mungkin hari ini sudah pusing 7 keliling. Hidup saudara hari ini ngalami kehausan. Tapi Tuhan itu ingatkan buat saudara dan saya, hidup ini ceritanya tentang Tuhan, bukan tentang kamu. Kalau cerita tentang Tuhan, upahnya sudah aku sediakan. Firman berkata apa, saudara? Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Artinya ketika hidup itu berbicara tentang Tuhan, Tuhan akan bertindak di tengah-tengah kehausanmu. Tuhan cuma bilang begini buat hidup saya, aku sudah berikan air kehidupan, air kelegaan. Ketika engkau bertemu dengan airku, kehidupan, kelegaanku, engkau tidak akan pernah haus lagi. Aku yang akan menopang hidupmu berjalan di tengah kehausan, di tengah kekeringan. Aku sudah sediakan hujan, bukan sekedar hujan, tapi firman Tuhan berkata hujan yang lebat. Mungkin hari ini kau tidak pernah nyadar, saudara. Saya sendiri mengalami proses kering, kehausan. Justru di tengah-tengah masa kering dan kehausan saya menikmati apa yang dinamakan kelegaan. Saya menikmati air kehidupan. Saya makin mengenal Kristus. Hidup saya makin jadi berkat. Hidup saya makin banyak jiwa-jiwa yang saya bawa sama Tuhan. Orang yang berbeban berat, yang tadinya putus asa, ketika saya beri kekuatan, mereka kembali ke jalan Tuhan. Bahkan Tuhan percayakan buat hidup saya untuk menjadi gembala di 4 kota besar. Itu bukan perkara yang mudah. Buat hidup saya itu ajaib, saudara. Siapa saya? Saya itu bukan siapa-siapa, cuman ibu rumah tangga, dan Tuhan pilih hanya karena saya mau taat. Justru hari ini menjalani proses sampai 11 tahun itu saya melihat hujan yang lebat, bukan hanya sekedar hujan, saudara. Hari ini hujan yang lebat. Hidup saya bisa buat buku renungan. Bahkan 2 hari yang lalu, ya, ada seorang yang sudah menyelesaikan. Saya tidak pernah suruh orang ini. Orang ini tiba-tiba hubungi saya karena lihat saya punya buku renungan yang sudah tercetak edisi ke-42 dan itu sangat memberkati banyak orang. Dan dia buatkan buat saya. Hari ini sudah selesai, nanti saya share ya di grup jemaat. Saudara tahu dia buatkan saya dalam bentuk bahasa Inggris. Dia bilang supaya orang-orang di Amerika, ya, karena dia tinggalnya di Amerika, bisa baca Bu Eli. Karena saya begitu baca bukunya Bu Eli, saya diberkati. Saya mau orang-orang di Amerika, teman-teman saya yang tidak bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Bu Eli, saya mau buku PDF ini akan menyebar di mana, di negara manapun. Itu harapan saya. Dan ketika saya mendengar ini, saya bilang, Tuhan, ajaib. Hari ini nggak tahu, lewat semua yang saya lakukan hari ini, banyak orang diberkati, saudara. Itu yang membuat saya tahu hari ini Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Bahkan yang saya rasakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Itu sudah digenapi, saudara. Keturunan saya hari ini sudah sekolah Alkitab. Bahkan hari ini setelah lulus S2 sekolah Alkitab, dia masih melanjutkan lagi untuk konseling. Bahkan hari ini prakteknya, ya, kalau tidak ada corona, dia praktek kuliah konselingnya di penjara, saudara. Di tempat rumah sakit. Itu orang-orang yang dilayani. Ini semua kegenapannya terjadi ketika proses padang gurun. Ketika saya merasakan kehausan, di situ Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saya. Tuhan berkata di firman ini, jangan takut, hai hambaku yang telah kupilih. Aku akan mencurahkan berkatku ke atas anak cucumu. Itu yang saya tangkap dan saya berkata, ya Tuhan, saya tidak akan pernah menyerah hari ini. Saya tahu bahwa hidup saya bisa mengalami kekeringan, bisa mengalami yang namanya kehausan. Tapi ketika cerita hidup saya tentang Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan hamba
orang-orang yang taruh pengharapannya kepada Tuhan. Di tengah hari-hari ini, saudara tetap bertahan, percayalah, hari-hari ini saudara akan lihat Tuhan akan mencurahkan air. Di mana apa yang tidak pernah saudara lihat, saudara dengar, hari-hari ini Dia sediakan yang terbaik. Saudara tidak akan pernah mengalami kehausan. Ada kelegaan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Bahkan mencurahkan hujan, bukan sekedar hujan, tapi ada hujan yang lebat. Hujan yang lebat itu berbicara banyak hal, saudara. Saudara akan menikmati banyak hujan lebatnya Tuhan, karena Dia sang pemilik kehidupan. Dia akan memberkati saudara dan saya di bumi dan di surga. Bahkan keturunan saudara, Dia mencurahkan roh berkat anak cucu. Itu yang saudara hari ini bersukacitalah. Amin. Kalau dapat upah dari Tuhan itu keren. Dia sutradara kehidupan saudara. Ketika sebagai pemain saudara tetap setia ngikuti anjuran sutradara, ngikuti setiap episode yang Dia izinkan saudara untuk mainkan peran dengan baik. Yang penting Tuhan bilang nih, perhatikan pakaianmu. Berjalan maju, tetap berpegang pada kebenaran, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, terus berbuat baik, jangan kalah dengan kejahatan. Percayalah, aku sudah sediakan upah yang tidak terbatas, unlimited. Amin, saudara. Hari ini hidup saudara dan saya bukan arahnya turun, tapi kita semua dibawa Tuhan arahnya naik. Jadi kepala, bukan ekor. Bertemu kemuliaan, bertemu kemenangan, bertemu dengan banyak janji Tuhan di depan. Amin. Yang ketiga, ya, ini yang terakhir, Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Kita belajar dari siapa? Hari ini kalau Tuhan itu sang sutradara dan kita adalah seorang hamba, kita belajar dari seorang Ayub. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, ya. Ayub ini orang yang luar biasa. Waktu dia merasa bahwa dia cuma seorang hamba, ya, seperti seorang Maria, aku seorang hamba. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Ini Ayub, keadaan tidak mudah, dia mengalami kehilangan di dalam semua aspek kehidupannya. Ya, anak, harta, kesehatan, ya, cuman istri yang tidak hilang, saudara. Tapi percayalah, ya, ketika semua habis, ya, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, tidak menuduh Allah yang berbuat kurang patut. Buat hidup saudara dan saya hari ini jalani proses, tidak usah banyak komplain, tidak usah banyak bersungut-sungut. Makin bersungut-sungut, makin lama lihat kemuliaan Tuhan. Justru ketika saya mulai tenang, percaya, ya, saya melihat bagaimana hidup saya diubahkan, pelayanan saya diubahkan, bahkan anak-anak saya, berkat saya, ya, Tuhan kasih saya kepercayaan yang luar biasa. Dan yang paling spesial adalah ketika saya bergumul 15 tahun buat suami saya tidak pernah terima Yesus. Hari-hari ini ketika dia sudah menerima keselamatan, itu satu karya yang membuat saya takjub dengan karya Kristus. Amin, saudara. Artinya sebagai seorang hamba, sikap seperti Ayub. Yang pertama, Ayub berkata apa? Dia mengoyak jubahnya, mencukur, dan dia sujud menyembah. Hari ini ambil posisi di tengah keadaan yang sulit. Kita tetap datang sama Tuhan, sujud, menyembah. Artinya Tuhan, tidak apa-apa sudah Tuhan, keadaanku tidak tambah baik, aku tetap akan sujud menyembah, aku rela menjalani semua ini. Karena aku tahu hari ini aku punya sutradara yang luar biasa. Aku punya Tuhan sang pemilik kehidupan yang sedang menyiapkan upah yang terbaik buat umat kesayangannya, buat umat pilihannya. Karena Engkau yang memiliki hidupku. Amin, saudara. Yang kedua, Ayub tetap
bersyukur dan memuji Tuhan. Yang kedua, tetap perkatakan positif. Jangan sampai Ayub berkata yang positif ya. Ketika istrinya menghakimi dia, Ayub berkata apa? Masakan kamu mau terima yang baik saja dari Tuhan, sedang yang jelek tidak mau. Itu satu perkataan di mana dia tidak pernah sepakat dengan apapun yang diperkatakan, apapun yang keadaan yang buruk, tapi dia selalu berkata yang positif dan selalu mengucap syukur. Ya, firman-Nya berkata dia mengucap syukur. Bahkan dia berkata yang ketiga, dia tidak berbuat dosa dan menuduh Allah. Artinya dia tidak berpikir negatif tentang Tuhan. Banyak orang seringkali berpikir negatif. Ketika proses hidupnya makin berat, orang berpikir Tuhan itu jahat. Tuhan itu kok tega ya, saya yang hidup benar dibuat seperti ini. Sementara orang yang jahat sama saya kok hidupnya enak Tuhan, kok hidupnya nyaman. Tapi buat saudara dan saya hari ini jangan pernah berpikir positif. Seperti Ayub tidak berbuat dosa. Bahkan Ayub 23 ayat 10 berkata apa? Tuhan itu tahu jalan hidupku. Seandainya kalau dia menguji aku, itu hanya supaya aku timbul seperti emas. Dia tidak pernah berpikir negatif bahwa dia akan dihancurkan. Tapi dia berpikir dari proses yang begitu panjang membuat dia dimunculkan seperti emas. Dan Ayub kita tahu di akhir kehidupan Ayub dia menikmati apa yang hilang 2 kali lipat. Bahkan dia melihat hidup bahagia anak cucunya sampai 4 keturunan, saudara. Ini yang membuat saudara dan saya hari ini anak cucu diperhitungkan Tuhan. Semua yang terbaik sedang dalam perjalanan. Kalau hidup tentang Tuhan, izinkan Sang Sutradara Yesus mengatur semuanya. Apa yang akan terjadi di masa sukar, pencobaan hidup apa, kita tidak pernah tahu setelah virus corona akan terjadi apa. Tapi seperti hidup saya ketika jalani proses, Tuhan cuma bilang ini, siap Eli, next level, aku akan murnikan hidupmu, siap dengan tekanan berikutnya. Pada waktu itu kalau saya dalam roh saya ketika berdoa dan Tuhan mulai berkata siap, itu saya sudah mulai gemetar, saudara. Aduh Tuhan, apalagi ya Tuhan, apalagi. Tapi ketika beberapa hari sebelum terjadi, Tuhan sudah siapkan firman penghiburan kekuatan. Ternyata terjadi sungguhan. Hari itu saya cuma berkata haleluya, puji Tuhan. Saya sudah siap, saya siap bertempur, saya siap melakukan berjalan maju, saya tetap berpegang pada kebenaran. Saya berkata seperti Ayub, saya tetap sujud menyembah kepada Tuhan. Saya tidak protes dengan apa yang Tuhan izinkan, walaupun tidak masuk akal rasanya, tapi saya tetap mengucap syukur. Saya bilang terima kasih puji Tuhan, berarti upah saya ditambah. Tuhan percaya saya sebagai pemain yang handal, sehingga Tuhan mau kasih upah surga, upahnya buat keturunan saya. Terima kasih Tuhan. Saya tidak mau berbuat dosa, saya tidak pernah menuduh Tuhan yang jelek. Saya tahu Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar atas hidup saya. Amin saudara. Yuk ayat yang terakhir ya. Ini selesai ya. Saudara dan saya hari ini harus kuat ya. Jangan mau kalah sama iblis. Iblis itu sudah pasang strateginya akhir zaman. Ya, dia juga mau datang sebagai mempelai untuk merebut saudara masuk ke api neraka. Kesukaran, saudara tahu di dunia ini kalau ngerti kata kuncinya ya. Apa yang saudara alami, seberat apapun, firman Tuhan berkata apa? Kesusahan sehari cukup sehari. Artinya kesusahan di dunia, ini kesusahannya sehari, cukup sehari saudara. Tapi kalau saudara tidak lulus di dunia, saudara tidak lulus ujian pemurnian, dan saudara mulai hidup menjauh dari Tuhan, saudara bayangkan kesusahannya kalau di neraka itu kekal selama-lamanya. Tapi kalau hari ini saudara bisa tetap menikmati hidup, saya mengalami proses hampir 11 tahun, tidak melampaui kekuatan itu benar-benar saudara. Ketika saya berpegang sama Tuhan, saya ikuti aturan main Tuhan, saya tetap berjalan maju memperhatikan kekudusan saya, respon saya, iman saya. Saya merasakan Tuhan kasih saya kekuatan yang tidak melampaui kekuatan. Benar, kesusahan sehari. Sampai saya itu dibilang orang apa? Aduh Bu Eli ini ya, orang yang tahu pengerja saya, tahu semua teman-teman saya. Eli ini orangnya kayak apa ya? Duduk aja tidur, makannya banyak lagi.
Saya tidak tahu itu ada sukacita, saudara. Karena saya tahu begitu saya tidur di tempat tidur, ada bantal, duduk aja, saya tidur. Di pesawat aja 1 jam gitu, saya bisa tidur, saudara. Sewaktu-waktu saya bisa menikmati. Kenapa? Karena hidup saya ada damai sejahtera. Saya tidak pernah berpikir negatif tentang hidup saya, tentang masalah yang diizinkan Tuhan. Walaupun itu menurut kacamata saya sepertinya aib, sepertinya mempermalukan hidup saya. Tapi saya tidak pernah berpikir negatif tentang Sang Pemilik kehidupan. Sekali Dia memberikan upah buat hidup saya, selalu yang terbaik. Amin, saudara. Hari ini kesusahan sehari cukup sehari di dunia. Tidak mungkin melampaui kekuatanmu. Jalani aja, kekuatan Tuhan itu dahsyat. Ya, saudara sedang dibawa Tuhan mundur seperti anak panah. Suatu kali saudara akan dilepaskan, saudara akan melesat melebihi orang-orang di sekitar saudara dengan tekanan yang makin berat. Amin. Ayat terakhir Yeremia 15 ayat 20 sampai 21 ya. Ini ayat yang dapat saya baru doa tadi pagi. Tuhan kasih firman ini buat saudara dan saya bilang ini, Tuhan Engkau dahsyat. Lihat ayat ini. Yeremia 15 ayat 20 21. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga, ya. Mereka akan memerangi engkau, ya. Virus corona, krisis ekonomi boleh memerangi saudara dan saya hari ini, anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan berkata buat hidup saudara dan saya sebagai tembok berkubu dari tembaga, aman. Amin. Lihat ayat kata-kata berikutnya. Tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Virus corona, krisis boleh datang memerangi saudara dan saya hari ini. Janji Tuhan, tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Kita semua hari ini bersuka cita. Amin. Saudara tidak perlu takut. Hutangmu memang di depan mata, debt collector di depan mata, toko sepi. Semua ini skenario. Tuhan ceritanya tentang Tuhan. Virus corona kapan berlalu ya Tuhan, kita tidak tahu. Karena itu memang tentang Tuhan. Yang penting Tuhan cuma bilang, kalau tentang aku tenang. Walaupun krisis hutang lagi datang memerangi hidupmu, percayalah, engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga, aku yang pagari engkau dengan perisaiku. Semua yang memerangi engkau tidak akan pernah mengalahkan engkau. Karena aku Sang Pemilik kehidupan, aku bertanggung jawab. Ketika semua cerita hidupmu engkau jalani dengan sukacita, ngucap syukur, itu tadi, segala sesuatu buat Tuhan, upahnya dari Tuhan. Tuhan adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Ketika kita punya sikap 3 ini, percayalah, Tuhan akan menyertai kita hari-hari ini di masa sukar, menyelamatkan dan melepaskan saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara tidak perlu takut, ya. Hidup ini tentang Tuhan. Yang penting senangkan hati Tuhan. Seburuk apapun hutangmu, sesepi apapun tokomu, sejahat apapun suamimu, pasangan hidupmu, percayalah, kalau sampai hari ini dia belum pulihkan, dia masih izinkan proses, itu berarti dia punya rencana, dia punya target, dia punya kehendak di depan buat saudara dan saya. Itu jauh lebih indah. Kekeringanmu, kehausanmu hari ini, tidak usah takut. Tuhan sudah sediakan upahnya. Engkau akan mengalami air kehidupan. Engkau akan mengalami air kelegaan. Engkau akan mengalami hujan, bukan hanya sekedar hujan, tapi hujan yang lebat hari-hari ini. Di akhir zaman, orang benar akan mengalami hujan yang lebat. Jangan ngiri dengan orang fasik, ya. Ingat Ayub berkata, orang fasik semuanya disimpan buat anak-anaknya. Bahkan dia akan diganjar oleh Allah. Dia sendiri akan melihat bagaimana hidupnya dibinasakan.
buat saudara dan saya hari ini, kita semua sedang dalam perjalanan untuk menikmati tanah perjanjian. Siapkan hidup saudara dan saya baik-baik. Tuhan bilang ini, hidup tentang Tuhan, tidak usah takut dengan pencobaan, tidak usah takut dengan tekanan, karena ini ujian akhir. Kalau ujian akhir harus lulus saudara. Ujian akhir materinya jelas lebih berat. Dulu mungkin ngalami masalah kok biasa-biasa ya Tuhan. 2 tahun, 3 tahun selesai. Ini sepertinya tidak selesai-selesai. Artinya Tuhan bilang ini kesempatan akhir, ujian akhir, pemurnian sedang jalan. Aku tidak mau engkau jadi orang Kristen yang biasa-biasa di bawah rata-rata. Aku mau engkau jadi mempelaiku, pakai pakaian semahal mungkin untuk menyambut kedatanganku. Amin. Saudara dan saya tidak perlu ragu, yuk tinggal 5 menit waktunya ya, kita berdoa, kita percaya ya hari ini yang jalani proses suami tetap baik, yang lagi menghadapi pergumulan tentang istri tetap berharap, keuangan tetap berharap ya, tetap sabar, jalani skenarionya Tuhan, dia sebagai sang pemilik kehidupan, dia akan bertanggung jawab. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu yang begitu menguatkan kami. Kami sadar bahwa hidup ini bukan tentang kami. Target, kehendak, rencana kami mungkin hari ini kacau balau. Tapi kami tahu semakin kacau balau hari ini bukan perkara sia-sia, karena di ujung akhir penantian selalu kami menikmati bagaimana kemuliaan Tuhan, kemenangan dan janji-janji Tuhan atas hidup orang benar. Kami percaya kalau hidup tentang Tuhan, kami tahu bahwa cerita hidup kami tidak pernah set ending, tapi selalu berakhir dengan happy ending. Dan kami menikmati upah-Mu hari-hari di tengah proses masa padang gurun, di tengah proses masa kehausan kami justru menikmati hujan yang lebat Tuhan. Kami menikmati air kehidupan, kami menikmati air kelegaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, biar yang hari ini kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami pencobaan Tuhan saat ini, masalah Tuhan keuangan buat terobosan, yang mengalami rumah tangga pemulihan terjadi. Dan satu hal, virus corona Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu, yang pasti setelah selesai pemulihan virus corona ada sesuatu yang akan Tuhan nyatakan buat orang benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, ada pertanyaan? Masih ada 3 menit ya. Saudara tetap kuat, ujian akhir sedang terjadi, pencobaan seluruh dunia sedang terjadi, tidak perlu takut. Kalau hidup ini cerita tentang Tuhan, saudara punya sang pemilik kehidupan, tenang aja ya, tenang aja. Tuhan sudah pagari itu tadi, kubu berkubu dari tembaga, semua boleh merangi, tapi Tuhan berjanji akan melepaskan. Saya waktu tadi pagi dapat firman ini, Tuhan bilang buat hidup saya, sampaikan buat nanti live, supaya semua yang dengar ngalami kelegaan, bahwa semua boleh memerangi anak-anakku, tapi aku sang pemilik kehidupan, aku bertanggung jawab. Tidak ada yang bisa mengalahkan setiap orang benar. Setiap anak-anakku yang hari ini sujud menyembah hidup, menyembah aku tidak akan pernah meninggalkan. Bahkan tanganku tidak kurang panjang akan menyelamatkan. Sampai ketemu di live berikutnya. Tuhan berkati ya. Shalom.